Preman brengsek! Sayang, tenang. Ada aku. Sayang, aku kira gak ketemu lagi. Ternyata si sampah. Saudaraku, apa yang kalian tunggu? Dia William. Hajar! Hiya! Kapan dia dapat pengawal sejago ini ya? Ayo. Kak, mereka lari. Lari? Dikira tempat kayak gini bisa gampang keluar gitu aja semaumu. William, pengawal-pengawalmu bisa setangguh itu kah? Bisa sendirian hajar orang sebanyak ini? Berani lawan Kak Bob? Ini hari kematianmu. Saudaraku, majulah! Kamu kenapa? Mereka berdua klien istimewa. Masih mau kurang ajar kamu? Pergilah! Orang ini pasti sulit. Gak bisa keras kayak sebelumnya. William ya, kasih aku 20 miliar. Ku jamin kalian selamat sentosa. Gimana? Pak William, pasukan akan segera siaga. Kita bisa ulur waktu dulu. Aku tahu harus apa. Uang sepele, bisa aku kasih. Tapi apa jaminannya? Sudah itu, apa aku bisa aman? Aku butuh uang, bukan nyawa. Ada uang, kamu aman. Kalau nggak ada uang, gak akan bagus untukmu. Baik, cuma 20 miliar. Ini ambil. Ini kartu hitam Swiss. Di dalamnya ada 20 miliar, passwordnya 6x6. Bisa cek langsung sendiri saja. Kenny, cek. Kakak, beneran? Ternyata kamu hebat sekali. Uang sudah di tanganku. Pergilah. Gimana? Kita sudah kepung. Gak akan kabur. Ayo pergi. Sayang, tapi Ibu dan Yoga masih ditahan. Nyonya tenang saja. Serahkan padaku. Akan kuamankan. Kuserahkan padamu. Enggak. Jangan dibiarkan. Setelah dia pergi, bisa balas dendam ke aku. Kamu, jangan biarkan pergi. Kenapa? Apa aku harus melanggar? Enggak. Bukan gitu maksudku. William itu dendaman orangnya. Setelah pergi, bisa sewa orang balas kakak. Bagaimana itu? Kakak, dia punya kartu hitam. Gak mungkin orang biasa. Mungkin saja sewa tim hadiah. Nanti bisa bahaya buat kita. Nah, itu kak. Masuk akal juga. Maaf. Kamu harus ditahan. Pak Bob, apa kamu mau melanggar kesepakatan kita? Enggak, bukan begitu. Aku yang takut kamu langgar. Nanti kalau dilepas, kamu bakal balas dendam. Yang ada ngerepotin. Jadinya, kamu harus di sini disandra. Setelah aku aman, ku bebaskan kalian. Mimpi kalian semua. Tim Wadia sudah kepung area kalian. Pak Bob, uang ini buatku pribadi. Nggak ada apa-apanya. Nggak peduli, aku juga nggak marah buat hal kecil. Yang terjadi hari ini, cuma langit dan bumi yang tahu. Semua yang di sini orang kita. Nggak ada yang lihat kita. Sangat merugikan. Kurasa kamu benar. Kak Bob, kenapa kak? Aku tulus dan loyal padamu. Kamu terlalu banyak tahu. Kak Bob, kamu percaya omongan si sampah ini? Aku pasti diam sampai ke kuburan. Aku cuma percaya orang mati. Kak Bob, diam. Kalau aku mati, kalian dikubur bersamaku. Leo, sekarang. Kak, penembak jitu. Kurang ajar. Penembak jitu di sini. Lindungi Kak Bob. Kak Bob, kita lalai. Pas dia kesini, pasti bawa pihak berwajib. Barusan, dia cuma ngelur waktu. Sekarang, kita sudah dikepung. Habisi dia!
Kak Bob, gimana ini? Hah? Kita ada orang di luar kan? Suruh ke dalam. Kerocomo di luar. Sudah kita tangani jauh sebelum ke sini. Apa? Ternyata kamu sewa tim Wadia. Aku jajan sedikit tadi. Jasa tim Wadia. Ternyata cepat pakainya. Semua gara-gara si botak brengsek ini. Tidak ada informasi yang jelas. Kalau saja ku tahu dia bisa nyewa tim Wadia begini, mana bisa kabur dari sarang tawon? Menyerahlah atau ku tembak. Kak Bob, kita masih ada Sandra. Iya, selama ada Sandra, mereka nggak bisa apa-apa. Ayo. Mana orangnya? Mana orangnya? Jangan berani sentuh aku. Tahu aku siapa? Dewa saja nggak guna buatmu. Tunggu saja hari penghakimanmu. Lihat yang kamu perbuat, penjara seumur hidup. Gak mau. Gak mau. Diamlah. Oh! Sayang, ayo pulang. Kanya sudah nungguin. Siapa itu? Siapa? Kanya, ayah ibu, ayo buka pintunya. Ayah, ibu, aku kangen banget. Kanya kira sudah gak mau sama Kanya. Sayangku, Kanya kan harta berharga kita. Masa kayak gitu? Masa sih? Pastilah. Kanya lapar. Apa ada makanan enak? Ada resto Michelin baru dekat sini. Kita ke sana saja. Michelin? Banyak makanan enak yang Kanya bisa makan ya. Papa, Mama, ayo ke sana. Ayo. Ganti baju dulu. Tuan, Nyonya, silahkan. Sayang, Kanya, yang ini Poi Grace Prancis. Pernah coba? Ayo cobain. Dipotong sedikit. Nah, Kanya cobalah. Sayangku, coba. Gimana? Enak? Manis. Seperti mentega. Enak. Rasanya meleleh di mulut. Sangat istimewa. Enak sekali. Kalau sempat juga, ku harap bisa belajar dari koki Michelin. Kabar terbaru, hari ini jam 19.20, gembong penculikan di Jambi akhirnya ditahan. Pemimpin dan komplotannya ditangkap dan diadili. Sekarang polisi sedang mendalami dan interogasi. Papa, Mama, orang jahatnya jadi ditangkap polisi ya. Kejahatan pasti akan dapat hukuman. Berita panas minggu ini, Profesor Sandi dari Universitas Jambi di tahap krusial proyek nanochip sekarang menderita amyotropik lateral sklerosis, sebabkan kelumpuhan total. Sebab itu, kami undang para ahli medis dan ilmuwan ALS bantu Profesor Sandi. Profesor Sandi sakit? Proyek chipnya penting buat negara. Dia harus sembuh. Benar, kalau nasib negara berada di tangan Profesor Sandi, ini nggak main-main. Siapapun yang bisa, pasti selamatkan nasib satu negara. Mama, itu sakit apa? Sejenis penyakit yang sangat menyiksa orang. Seperti orang yang beku kedinginan nggak bisa bergerak. Berarti itu nggak bisa makan enak juga ya? Kasihan sekali kakek itu. Papa bisa bantu kakeknya. Papa bukan dokter, tapi kayaknya tenang saja. Akan ada dokter lain yang bisa bantu sembuhkan kakek. Baguslah. Lateral sklerosis, bahkan dengan teknologi sekarang aja nggak sembuh. Nggak, orang nggak bisa. Aku bisa. Ketemu. Tapi harganya 6.000 poin. Harus mancing banyak tentunya. Bisa kutukar nggak ya? Pas susah, fokus diri sendiri. Pas makmur, tolong orang. Kalau Tuhan kasih aku sistem, aku harus buat yang lebih berarti. Sayang. 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 Hah? Kamu mikirin apa sih? Cepat makan, kebun Iya, dingin. enak-enak. Aku cuma mikir, bisa seenak ini. Ayo makan. Sejak ke komplek Istana Saman, ternyata lebih enak di sini. Hemat waktu juga. Jadi, bisa dapat banyak poin. Ayolah.
Sudah cukup. Obat ini istimewa buat sembuhin ALS-nya. Nantinya bakal langka. Seingatku, aku ingat di internet, dia dirawat di komplek Villa Indah. Harus cepatnya. Aku kesana sekarang. Hei Kak William, pagi amat selesainya. Aku ada urusan. Duluan ya, oke. Kak William, ini jatuh. Baiklah, terima kasih. Oh ya, bantu aku berkemas. Oke. Wah, Maybach ini punya Kak William. Kita semua nelayan, kenapa perbedaannya begitu besar? Menurut lokasinya pasti di sini, komplek Villa Indah. Pak Sandi pasti tinggal di sini. Ada apa? Tuan, kamu bukan penghuni di sini. Masuk ke villa, kamu perlu buat janji. Aku di sini buat obatin Pak Sandi. Tolong kasih tahu dia. Apa? Nona Sarah, neurodegeneratif Pak Sandi sudah capai stadium akhir, gak bisa disembuhin. Bukannya kalian semua tim top? Apa mungkin kalian bahkan gak bisa perbaiki kondisi kakekku? Nona Sarah, kamu tahu bahwa neurodegeneratif selalu jadi masalah sulit buat komunitas medis. Kalau ada yang bisa nyembuhin, mereka pasti bakal jadi pemenang penghargaan Nobel kedokteran selanjutnya. Tapi ini, dalam 50 tahun, ini nggak bisa terjadi. Gimana bisa? Tuan besar kita sarjana nasional yang gak tertandingi di negara kami. Proyek nanochip bakal segera capai terobosan baru. Tapi gimana bisa dia? Kesehatannya kaitan sama nasib bangsa. Pak Fahmi, kamu harus cari cara. Maaf, kami udah usaha semaksimal mungkin. Sarah, penyakit kakek sangat serius sekarang. Selagi masih ada waktu, habiskan waktu sama dia. Gak peduli berapa yang harus aku bayar. Gak bakal biarin terjadi padanya. Halo? Apa? Kamu bilang ada yang bisa sembuhin kakek? Di mana dia? Biarkan dia masuk. Sembuhin Pak Sandi? Omong kosong apa kamu bilang? Sarah, penyakit langka yang gak bisa disembuhin. Bahkan Pak Fahmi pun gak berdaya. Siapa yang mungkin punya cara? Bahkan kalau cuma ada secercah harapan, aku harus coba. Sarah, tunggu. Kamu orang yang bisa selamatkan kakekku? Kamu... Nona Sarah, Pak Sandi adalah kakekku. Boleh tanya, gimana aku harus panggil kamu? Aku William, jadi kamu cucunya Pak Sandi. Nona Sarah. Mungkinkah kamu Nona Sarah, CEO Grup Makmur? Benar. Kamu masih muda dan udah bisa jadi CEO grup bernilai miliaran dolar. Sungguh pahlawan wanita sejati. Kamu terlalu memuji. Kamu bilang bisa selamatin kakekku. Apa itu Tentu saja, benar? kalau aku nggak yakin, nggak bakal datang ke sini. Nona Sarah, jangan biarin dia menipumu. Jangan percaya dia. Aku yakin dia cuma seorang amatir. Kayak tuan muda flamboyan dari beberapa waktu lalu. Dia cuma gunakan alasan ngobati penyakit Pak Sandi buat mendekatimu. Pasti gitu. Dia... halo, perkenalkan, aku pewaris grup Jordan. Namaku Faris. Faris kan? Aku di sini karena aku mau obati penyakit Pak Sandi. Aku nggak ada niat lain. Berhenti berakting. Nona Sarah bilang, siapapun yang bisa sembuhin Pak Sandi, dia bakal nikah sama orang itu. Dia bakal mungkin gunakan grup makmur sebagai mahar. Kamu pasti tahu itu kan? Aku nggak tertarik sama apa yang bakal aku terima setelah sembuhkan Pak Sandi. Bohong. Teruslah berakting, Cukup! Pak William, ikuti aku sekarang. Lihat kondisi kakek dulu. Baiklah, kamu. Kau orang sialan. Kau berani curi wanitaku. Kau gak tahu apa arti kematian. Kalau kamu gak bisa selamatkan Pak Sandi nanti, setelah kamu keluar, aku ada banyak cara buat kamu menghilang dari dunia ini. Nona Sarah, dia itu Pak Fahmi. Izinkan aku kenalkan kamu. Dia itu seorang spesialis dalam pengobatan neurodegeneratif. Katanya dengan bantuannya, Pak Sandi bakal pulih dengan cepat. Spesialis neurodegeneratif? Omong kosong. Benar-benar bodoh.
Nona Sarah, kau nggak bisa cari orang sembarangan buat obatin cuma karena penyakit Pak Sandi memburuk. Kamu tahu, sekali pengobatan sembarangan diterapkan, itu bakal buat kondisi Pak Sandi semakin memburuk. Tentu saja aku tahu. Tapi, selama ada secercah harapan, aku nggak bakal menyerah. William, cepat kasih tahu aku gimana kamu bakal obati kakekku. Penyakit Pak Sandi sangat serius. Dengan tingkat teknologi medis saat ini, aku khawatir sulit disembuhkan. Nona Sarah, sudah aku bilang. Nona Sarah, dia cuma mencoba mendekatimu. Dia sengaja berpura-pura mampu. Beraninya main-main sama keselamatan Pak Sandi. Aku bakal buat kamu tanggung jawab akibatnya. Benar sekali. Beraninya main-main sama keselamatan Tuan Besar. Aku bakal pastikan dia nggak ada tempat tinggal di selatan ini. Benar sekali, itu benar. Aku belum selesai bicara. Kenapa kalian begitu gelisah, ha? Orang lain nggak bisa nyembuhinnya, tapi bukan berarti aku juga nggak bisa. Apa maksudmu? Kamu bisa nyembuhinnya, kan? Benar sekali. Apa yang baru saja aku dengar? Ah? Kamu cuma omong kosong gitu aja. Kamu bahkan bisa sembuhin neurodegeneratif. Kenapa kamu nggak bilang saja kamu Tuhan? Cukup! William, gimana rencanamu ngobati kakekku? Untuk menyembuhkannya, sebenarnya sangat mudah. Satu pil ini saja sudah cukup untuk menyembuhkannya. Obat khusus buat neurodegeneratif? Kamu benar-benar ceroboh. Aku udah kerja di lembaga penelitian medis terkemuka di dunia selama bertahun-tahun. Dan aku belum pernah lihat tim manapun neliti obat kayak gitu. Aku bahkan belum pernah lihat laporan membahas kelayakannya. Nak, apa kamu tahu apa arti kata-katamu ini? Apa artinya? Artinya, itu bakal guncang seluruh dunia. Kamu bahkan bisa jadi pemenang penghargaan Nobel kedokteran selanjutnya. Terkenal di seluruh dunia. Aku obati Pak Sandi bukan untuk hal lain. Cuma karena dia seorang peneliti nanochip, kebanggaan negara kita. Dia ucapin kata berbunga-bunga. Tapi itu cuma menggoda wanita. Siapa tahu obatmu beracun atau enggak. Kalau Pak Sandi minum sesuatu yang bermasalah, cukup buat kamu dieksekusi 100 kali. Nona Sarah, cepat usir orang sombong ini. Ini mungkin satu-satunya kesempatan buat nyelamatin Pak Sandi. Apa kamu mau menyerah? Kakek? Sarah, orang tua ini takut. Gak ada waktu lagi. Terbaring di ranjang ini, gak bisa kontribusi pada negara. Sungguh, hidup lebih buruk dibanding mati. Biarkan saja dia mencobanya. Baiklah kakek. Kasih aku obatnya. Pak Sandi, kau gila. Obat ini gak boleh diminum sembarangan. Benar. Lebih baik dengarkan Pak Fahmi. Jangan bilang apa-apa. Pikiranku sudah bulat. Hentikan! Kamu mau apa lagi? Pak Sandi itu takdir seluruh negara kita. Kalau obatmu ada masalah, itu artinya hancur takdir negara kita. Bisakah kamu tanggung jawab akibatnya? Pak Sandi sudah setuju. Kenapa kamu masih teriak di sini, ha? Apa kamu ada cara buat selamatin Pak Sandi? Aku? Kalau enggak, minggir. Jadi kamu biarin dia menang. Baiklah. Kalau obatmu ini benar bermasalah, kamu secara terbuka rencana celakai seorang sarjana nasional. Tunggu dieksekusi, ha? Oke. Ayo kita taruhan. Taruhan apa? Huh? Kamu pikir kamu siapa taruhan sama aku? Kenapa? Apa kamu takut? Takut? Kalau gitu, kasih tahu aku. Apa taruhannya? Kalau obatnya nggak ngaruh pada Pak Sandi, aku bakal nyerahin diri, akui atas kejahatan berencana celakai seorang sarjana nasional. Sebaliknya, kamu bakal berlutut nampar dirimu sendiri 100 kali. Berani nyuruh aku berlutut dan nampar diriku sendiri? Kamu benar-benar gila. Kamu nggak berani. Bukannya cuma taruhan. Oke, kalau begitu baiklah. Aku harap kamu gak bakal menyesal. Ada begitu banyak orang di sini. Tolong jadi saksi untukku. Oke, obatmu lebih baik ngaruh pada guru. Aku bakal jadi orang pertama yang gak bakal ngampunimu. Apa kalian udah cukup buat masalah? Cepat, Sarah. Kasih aku obatnya. Proyek nanochip gak bisa ditunda lagi. Kakek, aku bakal menyuapimu. Ada apa? Kenapa seperti ini? Mungkinkah tempat di mana sistem menukar obat itu palsu? Kakek, ada apa
apa? Pak Sandi darahnya kurang, nadinya kacau. Ini pasti karena obat terbaru yang buat seperti ini. Aku benar kan? Kamu benar-benar mau celakai Pak Sandi? Hah? Dora Sarah, sudah aku bilang sejak awal bahwa anak ini gak ada niat. Mungkin dia mata-mata yang dikirim negara asing. Kenapa kamu gak dengarkan aku sebelumnya? Beraninya celakai kakekku. Bukan begitu. Kamu cari mati. Penjaga! Tangkap dia. Kamu William kan? Kalau kakekku menderita luka apapun, aku bakal buat kamu bayar sama nyawa. Beraninya celakai tuan besar. Masalah ini, aku bakal panggil media ke sini. Aku bakal biarkan semua warga Tarumanegara tahu soal kelakuanmu. Dasar sialan. Bukannya kamu tadi sombong ya? Kenapa nggak bacot lagi? Lanjutin, ayo. Hah? Tunggu sebentar. Bahkan obat ajaib pun butuh waktu. Kenapa kamu masih buat alasan sekarang, hah? Kamu pikir semua orang di sini bodoh? Oke, biarin kamu buat alasan sekarang, hah? Kamu mau lakuin apa? Aku bakal biarin kamu buat alasan. Hentikan! Pak Sandi? Ini. Kakek, penyakitmu sembuh? Kamu gak apa-apa? Tuan besar, kamu gak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku rasa sangat nyaman sekarang. Taruh vas itu tamutan obatku. Percaya padaku, kalau terjadi apa-apa pada William, aku bakal nyuruh seseorang tangani kamu. Neurodegeneratif telah pulih secara signifikan. Ini gimana bisa? Apa karena kau mau lihat aku sehat begitu? Enggak. Pak Sandi, neurodegeneratif ini itu masalah tak terpecahkan di seluruh dunia. Lagian, penyakitmu telah capai stadium akhir. Ini cuma ngandelin dia. Gimana bisa ada obat khusus buat nyembuhin penyakit ini? Ini mustahil. Cukup, Pak Fahmi. Kalian klaim sebagai tim top dunia. Tapi kalian gak berdaya hadapi penyakit kakekku. Tapi William cuma butuh 1 pil. Bisa meningkatkan kondisi kakekku. Aku rasa kalian bukan dokter yang sebenarnya. Standar medis Tiongkok jauh lebih rendah dari Amerika Serikat. Gimana bisa dia sembuhin penyakit ini? Aku tahu. Ia pasti telah mencuri obat khusus ini. Hah? Dari sebuah institusi medis di Amerika Serikat. Pasti dia mata-mata. Tepat, benar sekali. Cukup. Seseorang yang mujahal asing kayak kamu. Aku gak mau lihat kamu lagi. Sarah, antar tamu kita keluar. Baik. Jangan. Aku dokter utama Pak Sandi. Paris kan? Saatnya lakukan taruhan. Taruhan apa? Kenapa aku nggak tahu? Paris, kamu berani pura-pura bodoh di depan kami, hah? Kamu mau ingkar janjimu? Kami saksi taruhanmu sama William. Kamu kalah. Kamu mau ingkari janjimu ya? Faris, kamu masih seorang pria? Cepat lakukan taruhan berlutut dan tampar dirimu. 100 kali, sekarang juga. Kalian mau aku berlutut? Atas dasar apa, hah? Kamu tahu siapa ayahku? Ayahku, pemimpin keluarga Jordan di selatan. Apa kalian mampu menyinggung kami? Kamu, beraninya kamu sombong di depanku. Cuma keluarga Jordan, apa bisa membalikkan langit? Enggak kakek. Aku nggak niat tentang kamu dengan kata-kata ini. Anak nakal ini, aku benar-benar gak tahan sama dia. Urus dia. Enggak. Kalian, lepasin aku. Kamu lakuinnya sendiri atau biarin orang lain lakuin? Dora Sarah, keluarga kami udah saling kenal beberapa generasi. Kenapa kamu perlakuan aku kayak gini? Tampar dia. Faris, kamu pikir kami nggak tahu soal perbuatan kotor keluarga Jordanmu? Seret dia keluar, tampar dia 100 kali, lalu buang dia keluar. Baik, lepasin aku. Lina, kalian berdua balik ke laboratorium dahulu. Aku bakal ke sana besok. Kali ini, kita harus tembus rintangan teknologi nanochip buat perkembangan Tiongkok. Baik, denganmu Tuan Besar, proyek kita kali ini pasti bakal buat kemajuan. Mulai sekarang, bidang ilmiah kita nggak bakal ditekan orang asing itu lagi. Kami berangkat sekarang. Sampai jumpa. Bagus, anak muda. Kali ini, kamu nyelamatin aku. Sebut saja, apa yang kamu mau. Selama itu, dalam lingkup keluarga Purnomo, aku sama sekali gak bakal nolak. Pak Sandi,
Aku punya sesuatu yang mau aku minta darimu. Seperti yang diduga, dia punya rencana. Bilang saja anak muda, kalau aku bisa lakuin, aku pasti bakal kasih yang terbaik. Pak Sandi, aku selamatkan kamu karena kamu pilar Tiongkok, membawa takdir bangsa, dan faktor kunci dalam proses pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi negara. Aku ingin memintamu lebih banyak istirahat selama penelitian ilmiahmu mulai sekarang. Jaga kesehatanmu, jangan sakit lagi. Aku kehabisan obat. Kamu nyelamatin aku. Bagus, anak muda. Permintaanmu ini, aku setuju. Tapi, kamu menyelamatkanku. Keluarga Purnomo kami selalu membalas kebaikan. Aku dengar Nona Sarah bilang nama kamu William, begitukah? Benar? Lalu, kamu lihat bagaimana cucuku. Nona Sarah sebagai CEO Grup Makmur, kemampuannya nggak kalah dari pria manapun. Bisa dibilang sangat sedikit orang di usianya yang bisa menandinginya. Jadi, gimana kalau aku nikahkan Sarah padamu? Apa? Kakek, kamu mau aku menikahinya? Gimana bisa? Sarah? Enggak, bukan begitu. Lihat, Sarah satu-satunya cucu perempuan keluarga Purnomo kami. Di masa depan, dia bakal warisi aset puluhan miliar dari keluarga Purnomo. Selama kamu menikahinya, kamu bisa meroket ke puncak dalam sekejap. Kakek selalu punya harga diri yang kuat. Sangat sedikit orang yang bisa dapat persetujuan kakek. Lagian William 100 kali lebih baik daripada si Paris itu. Aku nggak bisa nolak tanpa mempertimbangkannya. Aku harus interaksi sama dia. Pak Sandi, maafkan penolakanku. Apa? Jadi, apa kamu pikir cucuku nggak pantas buat kamu? Pak Sandi, kamu salah paham. Aku sebenarnya sudah menikah sejak lama, dan aku juga punya seorang putri yang bijaksana. Aku janji pada mereka bahwa dalam hidup ini, aku nggak bakal ngecewain mereka. Oh, orang tua ini gegabah. Maafkan aku. Nampaknya Sarah kita nggak punya nasib baik ini. Pak Sandi, kamu bicara terlalu kasar. Nona Sarah orang yang luar biasa. Aku percaya di masa depan, dia bakal temukan pasangan yang layak. Oh, begitukah? Kalau gitu, dengan senang hati, aku bakal terima kata-kata baikmu itu. Orang tua ini bahkan mungkin bisa menggendong cicitku nanti. Kakek? Baiklah, kalau nggak ada hal lain lagi, aku pamit. Istri dan putriku menungguku di rumah. Aku pergi sekarang. Selamat tinggal. William, tunggu sebentar. Ada hal lain, Pak Sandi? Sarah, siapin hadiah yang besar buat Pak William. Baik. Pak Sandi, kamu terlalu baik. Halo? Komar, tolong bawa dokumennya. Sekarang. William, mohon tunggu sebentar. Sekretaris aku segera datang. Masuk. William, ini kontrak saham 500 juta dari grup makmur kami. Anggap saja sebagai tanda terima kasih kami karena sudah selamatin nyawa kakekku. Tanda tangani di sini. Tanda tangani. Nona Sarah, aku gak bisa terima ini. Kenapa enggak? Nona Sarah, sudah aku bilang, aku nyelamatin Pak Sandi, bukan buat keuntungan pribadi. Kalau itu buat hadiah, bukannya aku hianati cita-cita awalku. Lagian, aku gak kekurangan uang. Nona Sarah, Pak Sandi, aku pamit. Bagus, menurutmu, gimana penilaianku, ha? Aku bisa tahu kata-kata itu datang dari lubuk hatinya. Gak peduli ketenaran dan kekayaan, dan peduli pada bangsa. Gak berlebihan kalau dibilang dia punya sikap seorang sarjana nasional. Memang benar. Ini benar-benar berkah bagi kita punya orang kayak itu di Tiongkok. Oh benar, nampaknya William baru saja menyinggung anak nakal itu dari keluarga Jordan. Kamu harus kirim seorang buat ngawasinya. Kalau dia berani buat masalah pada William, jangan salahkan orang tua ini karena gak mempertimbangkan ikatan lama. Baik kakek, aku tahu apa yang harus dilakukan. Komar, segera kirim seseorang secara diam-diam lindungi William. Kalau kamu temukan siapapun yang bertindak melawannya, segera kasih tahu aku. Baik. Sialan. Sialan semua. Sejak kecil hingga dewasa di Durmata, semua orang menyinggungku berakhir di peti mati. Apalagi di kota Jambi yang kecil ini. Ikuti dia. Baik. Paris, sebelum dia serahkan obat khusus buat neurodegeneratif, kamu gak bakal bisa membunuhnya. Setelah kita dapatin formulanya, kita bisa memproduksinya secara massal. Keluarga Jordanmu bakal meroket menjadi yang terkaya di selatan. Tidaklah sulit. Jangan khawatir.
Aku sudah mengirim orang buat masang jaring di mana-mana. Sulit baginya buat larikan diri meskipun dia punya sayap. Halo? William, ada beberapa mobil mengikutimu. Nampaknya seseorang ada niat buruk. Begitukah? Apa kamu yakin bisa tangani mereka? Kami dulu bertanggung jawab atas keamanan pejabat tinggi. Kami bahkan pernah bertempur dengan organisasi teroris internasional teratas. Para keroco ini, kami bahkan gak mengedipin mata pada mereka. Aku repotin kalian lagi. Itu tugas kami. Nampaknya Paris ini mau bergerak melawanku. Dengan dukungan keluarga Jordan, dia pikir dia bisa lakuin apa saja yang dia mau. Kakek, fakta bahwa penyakitmu bisa sembuh kali ini bisa dianggap sebagai keajaiban. Di bidang medis, kamu harus rawat kesehatanmu dengan baik. Baik. Saat gunung dan sungai seakan berakhir, pohon willow tebarkan bayangan. Bunga mekar nunjukin sebuah desa. Halo? Apa? Beraninya Faris? Sialan. Ada apa, Sarah? Kakek, dugaanmu memang benar. Faris itu benar-benar bergerak. Dia berani gerak lawan William? Dia cari mati. Kamu segera kirim orang. Dan kamu harus pastikan keselamatannya. Iya. Ada apa? Kalian ingin membunuhku? Hahaha, bagus kamu tahu. Di selatan ini, mereka berani menyinggungku. Semua masuk neraka. Hah, kamu tak kecuali. Oh, aku sangat takut. Bagus, kalau kamu sudah takut. Tapi, kalau kamu serahkan obat khusus buat neurodegeneratif itu, aku mungkin bakal pertimbangkan kasih mati yang cepat tanpa nyakitin. Gimana menurutmu? Apa kamu yakin bisa hadapi aku? Nah, aku saranin kamu mikir dengan bijak. Cepat serahkan obatnya. Biar nggak rasain sakit fisik. Sebaiknya, kalian berhenti sekarang. Kalau enggak, konsekuensinya bakal parah. Hahaha, sungguh kurang ajar. Baiklah, kalau gitu, biarkan aku ngajarin kamu pelajaran. Kalau enggak, kamu nggak bakal tahu siapa dirimu. Teman-teman, ayo, patahkan lengan dan kakinya untukku. Faris! Beraninya buat masalah sama William. Apa keluarga Jordanmu cari mati? Nona Sarah, nggak kepikiran kalau keluarga Purnomo bisa nutup langit dengan satu tangan di selatan dan bisa musnahin keluarga Jordan kami kapan saja? Hahaha, biar aku kasih tahu sebenarnya, Keluarga Jordan sama keluarga Maxwell di ibu kota telah tanda tangani kontrak proyek senilai puluhan miliar. Hahaha. Dengan hubungan ini, kita lihat siapa di kota Jambi masih bisa sombong di masa depan. Nona Sarah, keluarga Maxwell memang salah satu dari 4 keluarga besar di Tiongkok dengan kekuatan yang sangat besar. Keluarga Purnomo gak berani nyinggung mereka. Ini... Nona Sarah, serahkan masalah ini padaku. Serahkan padamu? Kenapa cuma bengong? Hajar dia! Hanya beberapa dari kalian berani menyentuhku? Ayo! Iya! Iya! Tidak mungkin! Ampun! Aku nyerah! Aku menyerah! Aku nyerah! Kalian siapa? Gimana bisa sekuat itu? Lepasin aku! Lepasin aku! Kayaknya yang bakal temui Raja Neraka hari ini itu kamu ya? Hei! Kamu! Ngapain? Biar aku kasih tahu. Aku pewaris keluarga Jordan di selatan. Kalau kamu berani bunuh aku, saat ayahku tahu, dia bakal menghajarmu. Kalau gitu aku akan membunuhmu. Mati saja kamu!